Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Di video kali ini adalah lanjutan juga dari video yang sebelum-sebelumnya, yakni untuk video pertama itu mengenai aplikasi Odoo ERP dengan tema penjualan atau sales. Nah, untuk video yang kedua tadi sebelumnya itu mengenai stok persediaan atau inventory. Nah, untuk kali ini teman-teman, saya akan memberikan sebuah tutorial penggunaan aplikasi Odoo mengenai pembelian. Jadi, ketiga modul ini sangat terhubung dari penjualan, dari persediaan sampai ke pembelian. Oke. Jadi yang sebelumnya saya sampaikan tadi, yakni kita harus paham betul mengenai tampilan dari aplikasi ini. Nah, yang kedua, kita harus juga sebelum mencoba aplikasi ini mengimplementasikan, kita juga harus mencoba bagaimana fitur apa saja yang ada. Oke. Di menu permintaan ini atau di menu pembelian ini, kita akan disuguhkan sebuah menu yang di menu tampilan awal ini ada beberapa menu sih. Ini sudah ada demonya. Seperti ini, ada referensi, ada pemasok, ada perusahaan, ada buyer, ada order deadline, atau aktivitas, atau dokumen sumber, dan total status teman-teman. Nah, jadi di video kali ini saya sudah memberikan tata cara atau urutan. Jadi semisal teman-teman ingin melakukannya, ya cukup mudah. Di urutan pertama sudah saya rangkum teman-teman. Nah, untuk pertama kita membuat sebuah produk yang akan dibeli. Oke. Kita masuk ke menu produk. Nah, masuk ke menu produk. Jadi kita akan membuat sebuah menu produk. Nah, di tampilan ini teman-teman, ini sudah ada beberapa macam produk. Nah, produk ini sudah ada jadi demo. Nah, ini kita akan buat langsung aja teman-teman. Kita create atau buat. Nah, di menu produk ini kita bisa memberikan nama terserah. Contohnya roti jala. Roti ini kita bisa kasih harga jualnya berapa, untuk pajak pelanggannya berapa, untuk modalnya kita misalnya kita kasih harga jual 8 sebentar 8, dan untuk modalnya misalnya 4. Oke. Untuk kategori A produk, kebijakan penagihan. Nah, kita bisa juga isi jumlah terkirimnya atau gimana. Oke, produk konsumsi. Nah, setelah kita buat produk tersebut, kita bisa langsung klik di pojok kanan atas buat. Nah, masih loading teman-teman, masih memuat. Jadi yang pertama kita lakukan yakni, nah ini sudah tersedia produknya dengan nama produk majalah. Nah, untuk urutan kedua kita yakni menuju halaman vendor atau pemasok, lalu buat vendor baru atau yang sudah tertera, yakni vendor pemasok yang lama. Kita masuk ke sini, ke pemasok. Nah, di sini di tampilan pemasok ini sudah ada yang namanya Azure Interior. Nah, di sini sudah ada pemasok. Oke, kita buat pemasok baru misalnya. Sebentar teman-teman. Nah, di tampilan pemasok ini ada yang namanya pemasok individu atau perseorangan, atau yang kedua dari perusahaan. Misalnya kita dari perseorangan. Misalnya kita kasih nama Pak Ali Ganteng. Oke. Untuk nama ini terserah sih, PT Jaya Abadi misalnya. Untuk posisinya terserah, kita bisa isi apa aja.
direktur, nomor teleponnya, ngarang juga terserah, nomor ponselnya terserah, emailnya, ali@gmail.com, atau misalnya bahasanya Indonesia. Nah, untuk namanya kita kasih pemasok atau Aufschüttler terserah. Setelah kita selesai, kita langsung create atau tekan pojok kanan atas. Nah, masih memuat teman-teman. Nah, setelah selesai, untuk langkah selanjutnya yakni kita menuju halaman order pembelian atau purchase order untuk membuat sebuah PO. Oke. Nah, ini sudah di halaman tampil ini sudah ada histori saya membuat pesanan-pesanan sebelumnya, yakni misalnya ada Bapak Edi Rahmat Basuki. Nah, untuk bayarnya Muhammad Alina. Oke, kita langsung buat saja yang baru. Misalnya nama pemasoknya atau nama vendornya yang sudah kita buat tadi. Ya, siapa tadi? Nah, ada PT Jaya Abadi, Pak Ali Ganteng. Oke. Referensinya pemasok dari sosial media. Nah, untuk order deadline dari pembelian ini bisa kita atur teman-teman. Misalnya tanggal 13 Desember 2022. Oke. Nah, untuk produk, kita tadi sudah membuat sebuah produk. Nah, bisa kita tambahkan di sini. Misalnya kita tadi produk apa tadi? Misalnya ini kotak penyimpanan. Oke. Nah, untuk kuantitasnya 1, untuk harganya 4 rupiah. Nah, untuk pajaknya kita bisa isi 11% untuk pajaknya. Nah, jadi untuk kuantitas kita bisa tambah entah itu 2, 3 atau 4. Nah, setelah kita selesai, kita tinggal buat order pembelian. Nah, seperti itu teman, sangat mudah sekali. Nah, otomatis akan selesai, tinggal kita cetak. Sebentar, kita di order pembelian. Nah, setelah kita selesai, sebentar, kita coba buat lagi. Ini tadi error, kita buat lagi teman-teman. Ini tadi tidak kesimpan, jadi cukup tambahkan produk saja, bisa langsung. Nah, sudah masuk, misalnya harganya ini. Nah, misalnya kita mau cetak juga bisa. Nah, ini memuat, misalnya kita mau cetak juga teman-teman, seperti ini. Cukup mudah. Nah, masih memuat, masih loading. Maklum untuk laptopnya masih kentang. Jadi di menu pembelian ini kita bisa mengetahui histori atau transaksi sebelumnya untuk masalah pembelian, penawaran, dan yang lain-lain teman-teman. Jadi setelah kita melakukan purchase order, kita memilih vendor seperti yang tadi, tambahkan produk. Setelah lengkap, kita lakukan print. Nah, setelah itu kita langsung konfirmasi. Ini masih memuat.
Jadi teman-teman tidak usah bingung mengenai pemakaian aplikasi Odoo ERP ini. Odoo ERP ini cukup sangat mudah, yakni ketika teman-teman bingung melakukan simulasi dari proses bisnis suatu store, suatu perusahaan atau suatu yang lain, kita bisa menggunakan Odoo ERP ini teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Ini loadingnya cukup lama sekali. Nah, ini tadi saya sudah perangkum. Setelah kita melakukan ini, kita konfirmasi order, lalu bisa langsung simpan kembali ke halaman purchase order awal untuk cek apakah sudah masuk. Nah, berhubung ini loadingnya cukup lama, oke, saya akhiri saja untuk. Ternyata ini sudah tercetak. Setelah ini sudah tercetak, nah teman-teman bisa langsung lihat sini. Ini sudah tercetak dengan nama ini, kuantitasnya 1, harganya ini, harga 600. Nah, kita bisa langsung konfirmasi order. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita konfirmasi, ada namanya terima produk. Nah, seperti itu. Order pembelian. Nah, sudah pengiriman ini. Kita langsung saja tekan. Cukup mudah teman-teman. Nah, ketika sudah menerima produk, nah kita langsung bisa memvalidasi. You have not record down occasion. Oke. Clicking pen apply will process all quantity. Oke, segera transfer. Oke, kita masuk ke order pembelian. Nah, di sini siap difakturkan. Berarti ini transaksi sudah selesai, tinggal difakturkan. Jadi itu teman-teman. Dari aplikasi sebelum-sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai modul ERP penjualan. Yang kedua tentang modul ERP inventory atau stok persediaan. Nah, yang terakhir ini mengenai purchase atau pembelian. Jadi cukup mudah. Semisal teman-teman masih bingung, teman-teman bisa mencari referensi lain di Google mengenai implementasi penggunaan aplikasi Odoo ERP. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.